Perkenalkan, nama saya Ana Stianingsih. Nama saya Neni Supriyani. Perkenalkan, nama saya Devi Apitasari. Perkenalkan, nama saya Alita Siti Indahati. Nama saya Hadijah. Saya Jainal Hasan. Owner dari Batik Betawi Shop. Saya owner Barikvi Snack and Cookies. Saya pemilik usaha Jirajut. Usaha saya Jari Indahati dan Dapur Indahati. Bisnis nasi uduk ijo dan sambal mangga. Ayam bakar sambal janda. Jandanya ini Jawa Sunda. Tujuannya dari Batik Betawi Shop ini pertama, saya ini ingin mewujudkan batik Betawi dengan kualitas yang bagus, tetapi harganya terjangkau. Kemudian juga untuk melestarikan ikon-ikon budaya Betawi. Dengan bisnis ini adalah ketika suami saya bangkrut ya usahanya, yaitu ketika Krismon tahun 1998 ya. Jadi kemudian saya membantu membuat kue. Yang pertama itu saya titip-titipkan di toko-toko ya, di warung-warung. Waktu itu saya hanya dibantu oleh 2 orang. Alhamdulillah ya, kemudian dari situ bisa mendapatkan modal untuk usaha suami. Awalnya sebenarnya hanya rendang, tapi lama-kelamaan meningkat menjadi ada sambal botolnya, ada gulai kakapnya, ada browniesnya, ada bolunya. Dan di saat pandemi ini yang tidak habis-habis pesenannya itu rendang daging dan sambal botolnya. Karena awalnya pertama iseng, karena saya melihat rajutan itu tidak semua orang mempunyai skill di sana. Tidak semua orang mau juga untuk menekuni usaha rajut, dan saya melihat rajutan itu sangat menantang karena bagaimana kita membuat suatu produk dari satu gulungan benang hingga menjadi produk-produk yang bagus, dan saya lihat pangsa pasarnya juga luas dan dia itu tidak lekang oleh waktu. 2012 saya itu seorang karyawan atau pekerja di sebuah perusahaan swasta. Lalu di 2015 saya sambil kerja, sambil buka usaha yaitu cilok waktu itu. Nah, setelah cilok 2 tahun agak kurang rame, ganti jadi warung nasi itu. Jadi warung nasi yaitu ayam bakar sambal janda. Disitulah saya mulai merintis usaha warung nasi ini dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi awalnya sejak dari saya TK SD sebenarnya, saya bilang ke ibu saya kalau amplop lebaran yang biasa itu udah bosenin banget. Gimana kalau aku buat yang lain? Jadi waktu itu saya buat amplop lebaran bentuk katak dari origami. Lalu tahun selanjutnya membuat amplop lebaran dari kok, saya bentuk seperti ondel-ondel lalu diselipin uangnya di dalamnya. Lalu saya mulai lagi dengan manigami, jadi uangnya saya bentuk seperti bunga. Lalu pada akhirnya saya sadar kalau saya punya bakat di bidang craft. Yang suka pakai, karena anak saya kebetulan perempuan semua, mereka suka sekolah pakai sepatu rajut, tas rajut. Mereka jalan kemana-mana juga tas rajut. Akhirnya ada teman-teman sekolahnya minta, sedikit demi sedikit akhirnya mulai berkembang. Itu ya memang masker itu yang sangat mensupport saya. Kemudian berkembang dengan jaket pelindung diri. Bagaimana saya untuk mempertahankan ini? Saya jaga kualitas, saya jaga kehigienisan. Tak lupa juga saya berdoa dan berusaha ikhtiar. Tidak ada perjuangan yang sia-sia kecuali putus asa. Saya buat ini ya, buat pie nanas, pie brownies ini ya. Cuma waktu itu kemasan toples, jadi satu toples itu 50 piece ya. Dan alhamdulillah ini kan awet ya. Saat itu mungkin orang juga butuh ya untuk stay home, orang butuh camilan. Alhamdulillah saya pakai cara reseller waktu itu. Saya minta tolong teman-teman untuk bantu jual ya, alhamdulillah. Biasanya saya tidak seperti itu ya, saya hanya jual di toko dan terima pesanan aja. Walaupun juga banyak kalau waktu kue tradisional itu yang
memang mereka untuk menjual lagi. Saya berpikir tidak ada kata pantang menyerah. Jadi apapun yang ada di depan mata, apapun yang akan terjadi, apapun yang ada rintangan, kita harus jalani. Ketika pas pandemi, saya hanya berpikir kreatif bagaimana usaha ini berjalan. Jadi kita melihat keadaan kayak kemarin sempat booming juga tuh konektor. Mulai dari konektor bahan, konektor karet segala macam. Saya hanya berpikir mungkin ada beberapa orang yang sangat suka sama konektor rajut karena konektor rajut itu bentuknya unik dan gak semua orang punya. Lingkungan saya yang pasti sangat senang karena mereka tahu perjuangan saya yang awalnya cuma bazar ambil rapot, tapi sekarang saya sudah bisa punya toko di Tosari bersama Jakpreneur tentunya. Usaha saya juga nambah dari Jari Indah Hati, ada Dapur Indah Hati walaupun sistemnya masih PO. Sebelum pandemi yang sangat support itu teman-teman saya. Mereka sangat support sekali. Ketika saya baru masuk ke UMKM tahun 2 tahun yang lalu, dan sekarang saya merasakan pendamping saya itu benar-benar mensupport saya, selalu memberikan informasi atau apapun. Jadi mereka teman-teman saya, pendamping UMKM saya, keluarga saya juga, mereka sangat mensupport sekali. Ada Keluarga, kemudian sahabat itu pasti, dan terutama karyawan-karyawan saya. Mereka itulah yang sebetulnya menjadi support saya yang luar biasa. Karena pada saat saya tidak bisa, mohon maaf, kalau seandainya saya nggak bisa menggaji mereka, itu hal yang paling menyedihkan buat saya. Jadi itu tantangan bagaimana saya mencari jalan untuk bagaimana orang-orang di sekitar saya masih tetap bisa bertahan hidup di kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan ini segera berlalu, kita semuanya saling membantu, menguatkan, dan bisa terlepas dari COVID ini. Suami ya, kemudian ibu saya juga, karena ibu saya juga yang awal beliau juga usaha kue, jadi sampai sekarang juga masih menjadi motivasi saya. Dan tentunya juga karyawan ya, karena mereka setiap hari bersama dengan saya, setiap hari bekerja di Barikvi, tentunya jadi motivasi juga. Ya, yaitu satu orang tua saya, kedua suami saya, ketiga anak-anak, dan yang keempat itu yaitu Jakpreneur.